Oke, tadi udah perkenalan belum tadi? Nah, sama siapa? Bukan ini rupanya. Belum perkenalan. Lupa saya juga. Beliau ini tadi Pak Tino. Kemudian Pak Tino itu menjabat sebagai HR regional pegang wilayah Jawa, Bali, Sumatera. Jadi tadi saya sampaikan di awal, saya di sini pegang gerainya buah batu. Jadi tiap gerai itu punya satu personalia. Gitu. Jadi kebetulan beliau kantornya di sini. Tapi untuk saya pun tadi sama dia juga Pak Tino juga pusat. Itu kebetulan pegang wilayahnya gitu. Jadi di sini saya sedikit share aja adik-adik apa sih sebenarnya retail itu. Karena kalau secara belajar kurikulum di sekolah mungkin yang kalian tangkap itu kasir, pramuniaga, cara berdisplay seperti apa, kasir, mungkin terus juga posnya. Ada apa sih sana nggak Bu? Ada. Suka belajar praktek pos ada? Ada administrasi transaksi sama sebetulnya pengelolaan bisnis retail ada di pemasaran ada. Cuma karena kalau di sekolah mungkin hanya teori aja. Teori aja sebenarnya. Mungkin di sini kan sama juga ini teori, cuma ntar untuk lebih apa? Kalian lebih lihat langsungnya setelah buka toko kita ntar keliling juga. Kita juga sih seperti apa sih display yang rapi. Kita lihat ya penataan produk seperti apa. Mungkin kita juga main ke kasir seperti apa. Mungkin lebih lihat pos update-nya seperti apa, karena kalau di sekolah biasanya si posnya pos dulu ya Pak, maksudnya bisa kasih dulu. Di sini karena udah update, betul jadi juga yang dibahas yang masalah e-commerce juga, dan juga ada di sana tadi e-commerce di sini namanya AWOPRESS, kita juga sambil lewat ke bawah, ya. Jadi kita sistemnya hari ini kita discuss dulu secara teori, baru kita ke lapangan, mungkin bisa dijelasin juga sama saya, ntar kita susul juga, gitu. Jadi kalau ada poin-poin yang mau ditanyain langsung discuss aja ya langsung. Oke, mulai aja. Di sini ada basic retail knowledge. Tadi udah disebutin tadi retail apa artinya? Ya, terus ada juga ada sebutin pasar gitu kan. Cuman kalau secara bahasa saya di sini adalah retail itu lebih ke pasar modern. Kalau yang satu lagi ada pasar tradisional, sama aja, cuma sana ada beberapa perbedaan ya. Kalau misalkan di kita penata produk harus seperti apa diatur, penjualan harus lewat mesin kasir, harus ada kasirnya baru bisa dibawa pulang. Kalau di pasar kan transaksinya cuma manual, ini berapa sekian udah kita kasih uang. Itu sebenarnya sama aja, itu cuma retail modern sama retail tradisional gitu. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya, ada peserta mampu memahami konsep dasar bisnis retail. Tentunya yang nama bisnis retail ini semuanya diatur ya, dari masuk barang, keluar barang, penataan produk sampai keluar tadi proses di kasir, itu semuanya diatur di alur konsep dasar bisnis retail. Gitu. Terus peserta mampu memahami format retail modern. Tentunya kita ya retail modern itu semuanya dipelajari. Terus peserta mampu memahami divisi dan departemen yang ada di dalam bisnis proses di toko sehingga mampu melakukan koordinasi dengan baik. Divisi departemen kebetulan di sini kita ada 5 divisi. 5 divisi itu membawahi lagi beberapa departemen. Jadi mungkin ntar saya jelasinnya pas di area aja. Karena di sini juga kita ada beberapa foto yang akan saya tunjukin ke adik-adik biar tahu sini ada divisi apa, ada departemen apa. Itu kita ruang tunggunya lumayan luas juga. Jadi kita saya sampaikan pas di lapangan aja. Pertama definisi dan karakteristik bisnis retail, yang kedua format retail modern, yang ketiganya divisi dan departemen dalam bisnis proses di toko. Nah kita yang akan pelajari ya. Retail menurut Anda ya, tadi betul ya, tadi ada ecengan, terus ada apa pasar modern gitu. Retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen, memberikan nilai tambah terhadap barang atau jasa yang akan dijual kepada pelanggan atau konsumen. Ini lebih detailnya pengertian dari retail ya, kegiatan usaha menjual barang atau jasa ya. Definisi dan karakteristik bisnis retail, diskusikan perbedaannya. Mungkin kalian bisa teman-teman bisa lihat juga di gambar sini. Di sebelah kiri ada retail tradisional ya, mungkin yang sebutnya kalau kita sebut bahasanya pasar ya. Mungkin lihat ada kegiatan ibu-ibu sini, depannya ada warung kelontongan gitu.
kereta api. Di sini yang sebelah kanannya ada retail modern. Itu mungkin teman-teman bisa melihat perbedaannya, ya, perbedaan display, pembayaran, mungkin yang di bawah itu ada mesin dan sebagainya. Ini mungkin secara gambaran perbedaannya, ya. Definisi dan karakteristik bisnis retail. Retail tradisional dan retail modern. Kalau retail tradisional, lokasi dan kondisi toko tidak menjadi pertimbangan. Itu yang pertama. Terus retail modern, kalau lokasi dan kondisi toko sangat diperhatikan. Tentunya kalau pasar, bukannya sekarang bisa di mana aja kan, kadang-kadang suka ada pasar kaget. Sana ada kan Sukabumi, pasar kaget. Kalau di sini di Bandung ada bahasanya pasar tonggeng, bukan masalah. Itu pasar kaget yang datang ke daerah-daerah. Cuman jadi dia punya kayak komunitas lagi kayak gitu. Hari Senin jualan di sini, hari Selasanya jualan di sini. Dan di Bandung juga banyak gitu. Dan itu bukan usaha yang itu banyak banget itu, dari usaha dari makanan, pakaian dan sebagainya. Itu mungkin masuknya ke retail tradisional. Itu lokasinya bisa berpindah kemana aja gitu ya. Kalau retail tentunya dia nggak bisa. Misalkan retail hari ini buka di Sukabumi, hari ini buka di sana, nggak bisa. Itu harus dirancang pada sampai harus jadi perizinan dan sebagainya. Itu prosesnya lumayan panjang, beda sama pasar tradisional yang punya kayak pasar kaget, mungkin dia cuma koordinasi tempat dengan wilayah tersebut gitu. Prosesnya udah harus sampai ke pengurus bisnis dan sebagainya. Biasanya kalau retail modern kan perizinannya yang saya tahu itu lumayan lama gitu perizinannya. Terus perbedaan yang kedua adalah retail tradisional itu terjadi tawar menawar. Kalau modern harga jual sudah ditetapkan sehingga tidak ada proses tawar menawar. Ini udah jelas ya. Kalau di pasar kita ke pasar kayak beli asin, beli sayuran itu kan harganya 15.500, pasti kalau ibu-ibu ditawar jadi 15.000. Betul enggak? Ada nggak yang berani nawar belanja di sini? Nah, karena kalau beli baju belum diskon 30%, kayaknya maksa-maksa penjualnya, betul nggak Bu ya? Tapi itu terjadi sampai sekarang. Kalau retail tradisional itu pasar tadi gitu kan. Jangankan beli baju, ya kayak kita kalau jajan aja, emang udah banyak kan diskon atau bener gak ya? Kayak gitu itu masih terjadi sampai saat ini di Indonesia, mungkin di beberapa juga seperti itu. Ya, tapi kalau modern itu udah nggak bisa, karena itu udah diproses dari masuk barang ke stok sampai update harga di display terus dipakai pasang harga, itu udah nggak ada tawar menawar. Yang kali kan kalian kita ke bawah beli baju. Kalau nawar boleh bayar tapi nggak dikasih kan? Iya nggak dikasih. Kalau nawar boleh. Coba aja Nina di bawah tapi ditawar. Tapi kayaknya jawab di sini nggak akan berani dijawab Pak, karena belum pernah ada kalau nawar. Tapi kalau nawar, kalau misalkan saya beli baju nanya diskon apa bisa kurang nggak, karena kalau sistemnya kita misalkan kayak barang ataupun kayak fashion atau apa ya Pak, kalau kosmetik itu karena emang udah, tapi ada SPG, ada SPM juga, mereka udah sebelumnya udah di juga Pak, misalkan harganya sekian dan emang udah di posnya pun udah di label harga sekian Pak. Jadi nggak bisa harganya 2.000 jadi 1.000 di pos gitu, nggak bisa. Makanya itu udah sistem, apalagi kita sistemnya tersentralisasi di head office. Jadi kita orang store tidak bisa ngapain Pak, kalau harga sekian ya sekian gitu. Nah, terus yang ketiganya tidak terdapat fasilitas khusus ya. Kalau di pasar bebas, yang mau bersih mau kotor ya bebas gitu. Kalau di retail modern terdapat fasilitas khusus keranjang, teratur dan lift. Mungkin di sini lebih ke fasilitas kayak kalau ke pasar kadang-kadang kita nggak usah bawa plastik juga, udah disediain di pasar gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau yang ke pasar modern, kalau saya kayak ibu saya udah bawa kantong cukai kayak gitu yang lebih praktis, jadi di rumah nggak banyak kantong plastik jadi sampah kan. Ya kalau di sini kita datang langsung ada troli, ada kerannya sesuai kebutuhan kita mau belanja apa kita disediain. Itu fasilitas khusus mungkin di sini lebih ke keranjang, teratur, lift. Kalau di pasar ya kita cukup, kalau becek cukup pakai sepatu boot gitu. Kalau misalkan mau safety ya pakai masker, pakai apa. Kalau ke pasar, karena kan pasar pasti ada ya, maksudnya adanya serba ada gitu. Kalau ke pasar itu identik sama baunya serba ada Bu. Becek. Becek udah pasti ya Pak, kalau udah pasti becek gitu kan. Apalagi kalau lewat ke ke yang jualan di seri atau ikan kayak gitu, udah pasti baunya tuh udah
Ini kalau di kita ya mungkin diminimalisir supaya tidak tidak berbau seperti apa, mungkin kita ada prosesnya, ada aturannya kayak gitu. Mungkin ini secara fasilitas ya. Di pasar tradisional tuh gak ada lift ya. Pernah nemu nggak di pasar ada lift? Ada. Kalau kita udah pasti gitu kan, nggak mungkin customer mau ke lantai 3 harus jalan kaki kayak tangga tadi. Karena aja tadi udah mangehong gitu Pak. Ini kapan nyampainya gitu, padahal baru 3 putaran gitu. Oke, nanti selanjutnya display barang tidak teratur. Kalau modern display sesuai kategori produk atau planogram. Di sini udah teman-teman mungkin belajar di sekolah ya, yang namanya display. Kalau di pasar yang penting kadang-kadang kan kalau di pasar itu jam 2, jam 3 itu udah pada prepare, udah pada display ya. Jam 2 tuh udah orang-orang kita masih pada tidur, mereka udah ada display, udah pada ini barang gitu kan. Untuk display mungkin mereka enggak yang gede di belakang, yang kecil di depan, terus harus simetris dan sebagainya, enggak diatur kalau di pasar. Yang penting kita bisa apa? Bisa jualan aja gitu kan. Kadang-kadang orang kalau di pasar itu banyak, misalkan kayak saya ataupun ibu yang jualan, kita sama bu jualan sayuran, kita ada bawang putih, bawang merah. Tapi yang namanya pasar dia datang, bisa rezekinya ke ibu. Kalau datang saya bisa rezekinya ke saya gitu kan. Sama juga sih seperti itu juga, seperti itu sebenarnya. Kalau emang customer datang ke sini ya pasti rezekinya untuk plasma. Cuma di sini untuk secara display, kalau di toko mungkin di sekolah juga kalian belajar gimana cara display produk yang menarik. Mungkin belajar Vivo juga ya. Tahu kan Vivo? Terus Apa? masuk dulu. Vivo apa? Masuk keluar. Masuk keluar apanya? Di bahasa Sunda itu sih. Apa ada yang tahu nggak Vivo apa artinya? Terus in, Terus out. Vivo, bukan Vivo, Vivo. First in, first out. Ya, itu kita belajar di sana ya. Terus kalau misalkan kayak kita expired dicek, kalau di pasar expired aja nggak tahu, kadang-kadang dijual. Kalau kita enggak ya, yang expired, suhu dan sebagainya itu semuanya belajar. Yang penting kalau dijelasin nggak akan beres 1 hari, cuma ini gambaran aja ya, secara display di kita diatur ya. Terus yang selanjutnya ada sistem pembayaran terbatas. Kalau di modern lebih banyak alternatif sistem pembayaran. Kalau di pasar setahu saya cuma cash aja. Keren kalau di pasar sekarang pakai edisi ya. Terus pakai GoPay, pakai ShopeePay gitu kan. Mungkin kedepannya bisa terjadi ya, karena sekarang zaman elektronisasi makin canggih. Mungkin juga di pasar tradisional mungkin mereka bisa di-upgrade juga. Kadang-kadang saya nggak bawa cash, bu boleh transfer. Saya pernah belanja baju di pasar tradisional lupa bawa cash. Karena ibunya bu boleh transfer, ibunya boleh pak, mau apa, mau GoPay, ShopeePay, lengkap dia gitu kan. Mungkin itu bisa terjadi di beberapa tahun ke depan gitu. Karena kalau sekarang kebanyakan yang ke pasar itu masih ibu-ibu yang lahiran 80-an, mungkin 90-an masih ada gitu. Kalau yang sekarang, anak-anak yang sekarang saya lihat tuh jarang ada yang mau ke pasar. Disuruh juga pada nggak mau bu ya. Ke warung tadi disuruh beli terasi nggak mau. Nah gitu. Gengsinya juga lah ya. Saya takutnya, iya betul bu Gengsi. Saya takutnya ke depan pasar tradisional mulai digusur, mulai nggak ada. Tapi udah enggak ya gitu. Karena lihat anak-anak sekarang cuma sekian persennya dia yang mau datang ke pasar. Karena kalau saya ke pasar, Sekarang gini kali kalau beli, bunda, Gojek, gitu. bunda Grab, gitu. Jarang lihat anak muda pak, yang anak muda di pasar. Maksudnya di pasar itu jarang gitu. Kalau yang ada tuh kayak, oh ini generasi gitu. Ya. Terus tadi yang pembayaran mungkin kalau untuk sekarang kebanyakan di tradisional itu kebanyakan cash ya. Kalau di modern tentunya udah banyak, kita mau cash ada, voucher ada, terus kartu kredit, debit juga ada. Yang sekarang yang terbaru-baru itu ada e-wallet, ada QRIS. Itu QRIS yang di scan tuh, yang barcode itu sekarang udah mulai kesana. Itu yang paling update tuh QRIS sekarang. Ya jadi di scan pakai e-wallet apa aja itu udah bisa beres kayak gitu. Mungkin ntar teman-teman bisa lihat juga, mungkin sebentar kalau ada yang transaksi mungkin bisa lihat ntar giliran seperti apa. Kalau di pasar modern itu udah
jarang, dari 100% cuma 30% yang masih menggunakan cash. Sekarang udah pakai kartu kredit, debit, udah semua uang udah ada di wallet, malahan itu udah nggak ada. Jarang orang sekarang bawa cash paling hanya untuk keperluan tertentu saja. Terus untuk selanjutnya, kualitas barang kurang terjamin. Kalau di modern kualitas barang terjamin. Ya, di sini mungkin masalah terjamin dari higienis, kebersihan, ya, dari kualitas mungkin itu jadi pertimbangan. Karena udah pasti kalau misalkan pasar modern, ya, itu udah pasti orang-orang mindsetnya taunya bersih, kayak buah-buahan segar. Kalau yang di juga segar. Jadi kalau di pasar karena image-nya juga, kalian juga tadi ke pasar bau, ke pasar becek dan sebagainya, image-nya bakalan seperti itu terus menerus gitu kan. Padahal kalau emang adik-adik tahu kalau ke pasar tuh, kalau ke pasar ramai Pak, karena apa? Biasanya lebih murah, pilihannya banyak. Kalau masalah dari jadi kebersihan emang kita nggak bisa samain antara modern sama tradisional, ya. Tapi ada yang penjual di pasar tradisional yang emang dia mengutamakan kebersihan. Ada juga, nggak semua di pasar itu jorok, nggak semua di pasar itu jualannya asal-asalan, enggak. Saya cek aja kalau ke pasar, dia pagi-pagi beres-beres kayak ini, kayak kayaknya diberesin, kayak sampah-sampahnya diberesin. Mungkin ada orang-orang yang emang nggak peduli kebersihan, dia yang penting display, yang penting jualan, ada seperti itu. Cuman nih, adik-adik di sini kita kan nggak tahu nih kedepannya, mungkin adik-adik di sini nggak mungkin bakalan masuk ke dunia retail seutuhnya, enggak. Mungkin sini ada yang punya orang tuanya usaha di pasar, emang yang menerusnya siapa kalau nggak kalian? Dan bisa jadi pembanding gitu kan, kalau misalkan memang sini mungkin ibu bapaknya atau misalkan yang punya usaha di pasar seperti itu, mungkin jadi pembanding, bisa jadi pembeda. Oh, saya belajar di pemasaran di dunia retail seperti ini, saya tapi akhirnya di retail tradisional. Kalian bisa upgrade, ya, gimana supaya customer datang ke kita, gimana supaya barangnya laku, gimana supaya pembayarannya juga kalian mempermudah. Kalau ada yang belanja nggak, kalau package kalian harus prepare, harus nyediain apa itu, ya. Sini ada yang punya orang tuanya di pasar usahanya? Ada nggak? Saya ini pasar. Ada ini. Itu jadi bisa jadi penerus ya. Mungkin di sini juga ada yang berencana mau jadi pengusaha di pasar tradisional. Nggak apa-apa, nggak usah pasarnya kayak gini, nggak usah. Yang namanya rezeki itu bisa di mana aja. Justru yang kalau di pasar itu seru ya. Kadang-kadang ada juga ada pemasaran yang enggak, saya jualannya kalau skala untuk minimarket sebagainya kan itu perlu biaya besar ya. Kalau tradisional enggak, yang penting ada kemauan. Gitu. Oke, yang terakhir, tidak ada seleksi barang. Kalau di modern tetap melakukan seleksi terhadap pemasok. Ya, mungkin ini kalau pemasok itu kita namanya supplier. Tidak ada seleksi barang mungkin di sana, karena kalau di pasar itu yang penjualnya udah pasti. Kalau jualan baju ya kelompoknya sama penjualan baju, kalau tukang sayur ya tukang sayur. Kalau di sini kita melakukan seleksi terhadap pemasok ini, mungkin pengertiannya seleksi barang yang kita nggak harus semuanya jual gitu. Kalau misalkan untuk seleksi, kadang-kadang di modern itu kalau kayak baju juga pasti ada, sayuran pasti ada. Cuma di sini ada lakukan seleksi di sini mungkin dari kualitas atau kuantiti juga bisa jadi pertimbangan seleksi. Kadang-kadang kita kalau di pasar kalau yang jualan kayak ikan gitu kan, suka dia suka pakai es batu kayak gitu ya. Kalau di kita mungkin kalian pakai es juga, cuma secara tempatnya seperti apa ntar kalian bisa lihat di area flashnya seperti apa. Oke, dari definisi dan definisi ada yang mau ditanyain dari poin ini? Ayo, silakan ditanyakan. Enggak? Coba yang mana? Apa discuss saja? Enggak? Sebelah sini? Belakang ada kayak cuma malu-malu. Ini yang kelas 12 nih, yang bentar lagi mau lulus kan ya? Ini kelas 10 sama kelas 11. Oh, 11, ada 12. Nggak ada. Ada nggak? Iya, kelas 1, kelas 2. Sekarang 10, 11. Nggak ada. Kalau yang menawar-menawar
jangan ditawar nyobain nawar di bawah ya. Biar lombanya aja yang nyobain nawar ke bawah. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oh, gimana? Boleh. Untuk ini Pak, untuk karakteristik produk gitu kan, spesifikasi produknya yang seperti apa yang bisa diterima di mall-mall besar gitu. Seleksi barangnya. Seleksi barangnya. Seleksi barangnya. Spesifikasinya gitu apa aja. Kalau seleksi apa yang ini ya, melakukan seleksi terhadap pemasok ya. Sebenarnya kalau misalkan dulu kita juga ada yang namanya servis DNA, itu ada salah satu poinnya adalah mengawali tren. Misalnya kita barang-barang apa aja sih, kita ada yang namanya survei Pak. Iya. Kadang kita juga kalau misalnya sini ada bagiannya grocery atau FMCG. Ini kalau pemasok itu kita biasanya ngupdate barang apa yang sekarang lagi tren atau emang barang apa yang emang banyak dicari sama Pasar. customer Pak, Iya. sama pelanggan. Jadi kita nggak sembarang, misalkan kayak kita masukin barang apa aja enggak Pak. Iya. Kalau misalkan kita masukin barang apa aja ternyata emang itu nggak laku, akhirnya kan dia kalau nggak dibalikin lagi, ya loss jadi dikit. Oh, Gitu Pak, kalau di retail modern ya. Jadi untuk seleksi barang ini kita lebih poinnya ada di seleksi dulu apa sih yang sebenarnya yang sekarang banyak dibutuhin sama Customer. Kalau misalnya untuk kayak kebutuhan pokok kayak gas dan sebagainya itu sebenarnya nggak seleksi. Itu paling seleksinya di harga Pak. Harga. Harga dan kualitas mungkin. Tapi kalau misalkan untuk kayak kebutuhan, karena kalau misalkan kayak di kita tuh, karena kan di kita misalnya di bawah batu itu di depan pasar, di belakang pasar, terus di depan lagi pasar. Yeah. Kadang-kadang itu bisa jadi pembanding kalau misalnya kita kayak jualan sayuran Pak ataupun jualan daging. Itu impactnya terlihat Pak, beda sama kayak di TSM Bandung. Yeah. Mungkin itu ke pasarnya agak jauh juga ya Pak, tapi karena itu kawasan ada beberapa hotel juga di kawasan itu. Yeah. Jadi potensi yang bisa di sana maksudnya diperluas atau misalkan jualan barangnya yang digedein, itu kayak kemarin kayak makanan steak tradisional UMKM yang belum masuk karena dia oleh-olehnya karena kan banyak yang datang tuh Pak, bukan orang Bandung tapi luar dari Bandung. Jadi UMKM-nya setahu saya kalau di DSM di up. UMKM dia masuk karena oleh-oleh pasti dicari sama pendatang yang luar dari Bandung. Terus kayak buah segar, kualifikasi buah segar di buah batu sama di TSM itu beda Pak. Kalau kita yang biasa mungkin yang di TSM premium. Karena yang itu tadi spesifikasinya dispesifikasikan dengan kebutuhan customer yang datang. Itu bukan hanya di kita, mungkin di beberapa retail itu pasti diterapkan Pak. Jadi spesifikasinya si barangnya, jadi kita pasti didiskusiin dulu Pak dari setiap bisnis unitnya sebenarnya apa sih yang barang yang dibutuhin di tempat buah batu atau di TSM atau di retail mana aja. Lihat dulu misalkan potensi di daerahnya itu seperti apa. Kalau untuk kayak kebutuhan pokok itu udah pasti semuanya ada Pak. Tapi untuk yang di up-nya Pak, itu pasti setiap retail itu beda. Kalau di kita itu lebih kayak kemarin karena kita di sini posisinya kabupaten, kita di sini yang price-nya yang paling ramai itu departemen 23 atau bakery Pak. Jadi kita potensinya untuk barangnya diproduksi di aneka macamnya di bakery 23. Kalau misalkan kayak baju itu familiar ya Pak maksudnya. Kalau baju sama aja semuanya, cuma ada brand-brand tertentu yang potensinya di sini bagus, di sana nggak bagus. Tapi kalau dijual di bawah batu bagus, tapi di TSM misalkan enggak. Nah itu ada unit yang memang program kayak gitu Pak. Jadi mereka juga pasti meeting juga, ngebahas juga barang-barang apa sih yang mau diadai di bawah batu atau di beberapa toko di Bandung. Itu Pak. Kalau untuk seleksi barang ya. Untuk fashion bukan contoh ya Pak. Waktu kita masih ada KCP itu kita display fashion barang-barang kayak baju, celana. Itu kita jual diskon misalnya gitu ya. Itu laku pesat tuh. Tapi kalau di PVJ gitu kan, kalau PVJ suka jadi itu justru yang murah-murah nggak laku. Jadi yang mahal yang branded gitu. Jadi memang tiap daerah atau segmentasinya memang berbeda-beda. Ya kalau yang tapi kalau ke fresh tadi yang sayuran, buah-buahan, mungkin dari segi ukuran, dari segi tingkat kesegaran itu pasti ada QC-nya ada. Quality control. Ada standarnya Pak. Biasanya tiap departemen ada standarnya. Ya soalnya gini Pak,
misal suatu saat nanti saya jadi pemasok gitu sayuran atau buah-buahan kan gitu. Kalau dapat penjelasan seperti ini, jadi istilahnya tuh saya tahu barang yang seperti apa yang nantinya diterima di di retail modern kayak gini gitu. Jadi ternyata ada standarisasi gitu Pak. Ya, betul. Biasanya bawa sampel Pak. Kalau apa produknya apa dulu nih? Apa option, apa dari sayur, apa dari buah, apa biasanya kalau apa yang sering tuh sayur saya Pak. Sayur apa Iya. biasanya atau buah gitu kan. Biasanya dibawa produk kita itu seperti apa sih dibawa sama kita ada tim khusus yang menerima apa namanya buyer istilahnya gitu dari pembelian dibawa ke bagian bayar ini barang saya bisa menerima atau enggak kalau saya cocok paling dinego harga mau sistemnya seperti apa Siap. Jelas ya. Bisa discuss lagi apa di lain waktu kalau misalkan memang belum. Yang lain ada? Ya. Nah, Kan Bapak barusan sudah menjelaskan bahwasannya perbedaan antara lokasi, harga, fasilitas dan lain sebagainya. Yang saya mau tanyakan itu sih bagaimana sih strategi yang digunakan untuk melakukan persaingan di tengah ramainya retail modern pada saat ini. Dan yang pertanyaan kedua itu apa sih yang harus dilakukan ketika ada produk baru agar produk tersebut menarik konsumen atau pembeli. Jadi yang pertama tadi cara bersaing ya, strateginya seperti apa. Kalau misalkan itu balik lagi ke bisnis unit, karena setiap bisnis unit itu pasti punya strategi untuk pemasarannya masing-masing. Ya, karena di sini kita juga ada bagian-bagian tertentu, misalkan saya ini ada supporting, terus ada komersial juga. Komersial itu terdiri dari ada beberapa divisi, ada food, ada non food. Ya, kalau misalkan untuk cara bersaing di sini tentunya itu bukan hanya dari tiga, apalagi untuk retail zaman sekarang ya, karena kita juga sebenarnya di Bandung ruang lingkup kompetitornya banyak Pak ya, apalagi minimarket tiap gang, tiap komplek itu pasti udah ada gitu. Cara bersaingnya seperti apa ya, udah pasti kita ada beberapa standar yang memang kita harus tetap ada, misalkan kayak servisnya Transmart sama servisnya kompetitor lain mungkin beda-beda, nggak bisa disamai ya, mungkin lebih ke pelayanan. Salah satunya gitu, karena kita dulu udah menempatkan yang namanya servis itu nomor 1 ya, Transmart atau dulu kita Carrefour, sekarang udah Transmart gitu. Kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan itu salah satunya, itu mungkin jadi salah satu saing untuk gimana mempertahankan customer supaya dia nyaman datang lagi ke kita, itu salah satunya servis ya. Mungkin kalau teman-teman di sekolah belajar itu ada yang namanya cara penampilan, mungkin ada yang grooming kayak gitu kan diajarin kan. Yang retail itu juga sama diajarin, dari grooming, gestur, greeting itu semuanya diajarin. Itu salah satu jadi daya saing retail, dunia retail ya. Itu tadi yang namanya persaingan bukan dari masalah kita harus gedungnya bagus atau enggak, itu bukan. Tapi ketika emang customer datang, kalau memang pelayanannya baik itu udah pasti dia udah pasti nyaman. Kalian bisa bedain, mungkin di sini pernah ada teman-teman yang datang ke kompetitor A atau B, mungkin bisa jadi pembeda. Ya, apalagi misalkan contoh kalian datang untuk membeli barang yang sama, datang ke kompetitor A, pelayanan seperti ini, datang ke kompetitor B, pelayanan seperti ini. Mungkin kalian dapat pelayanan yang baiknya itu di kompetitor B. Menurut kalian akan datang lagi ke A atau ke B? B. Itu jadi salah satu mungkin pertimbangan survei yang kita lakukan di lapangan. Gitu. Terus untuk cara selanjutnya selain dari pelayanan yang baik, servis yang baik, tentunya balik lagi ke barang atau produk. Ya, kayak tadi kualifikasinya kayak di Transmart, kira condong sama di PPJ. Ya, kalau misalkan kayak di PPJ tadi karena kelas middle up, dia nggak nyari barang yang diskonannya 30%, dia carinya barangnya yang branded. TSM itu udah maksudnya middle up, karena emang banyak juga di sana barang-barang branded atau misalnya barang-barang yang impor juga. Kalau di kita barangnya ya sesuai kualifikasi dari kebutuhan lingkungannya juga. Tentunya yang lainnya juga untuk menghadapi persaingan retail itu, sekarang orang-orang tuh udah mulai upgrade, kayak untuk belanja aja dia cukup di rumah ya, cukup di rumah, dia tinggal pilih-pilih barang udah datang di rumah.
dan cepat, itu sejam udah nyampe. Salah satu sayangnya itu kita adanya namanya e-commerce ya. Pasti setiap retail itu sekarang udah punya e-commerce, tapi gimana sistemnya, gimana cara si sistemnya itu bekerja dengan baik, itu jadi pembeda juga. Sistemnya di komunitas ama dalam mengembangkan jadi barang kayak gini, mungkin di Tasma kayak gini itu jadi pembeda juga. Makanya kalau yang namanya sistem itu kita, karena untuk sistem juga kita tersentralisasi di head office ya, jadi kalau misalkan untuk kita hanya pemakai aja Pak, kita hanya pemakai, ini ada e-commerce baru namanya Alfresh yang akan didistribusiin ke toko, sekarang pelajari. Jadi kita upgrade juga, pasti karyawan yang paling pertama, dimana ada kekurangan atau apa jadi masukan. Jadi pas itu emang udah benar-benar si aplikasi itu emang udah layak untuk publikasi, karena emang kita juga jadi percobaan di karyawan, pasti kan, karena emang kalau sekarang launching tanpa tahu ada masukan kritikan saran langsung dari customer nggak mungkin juga. Nah itu jadi salah satu daya saing juga gitu. Selain dari tadi kualitas barang, harga apalagi gitu kan. Kalau harga kompetitif sebenarnya, kadang-kadang ada yang penting dia nyaman, parkiran luas, ada AC, harga kesekian. Ada yang sebaliknya, gitu kan, nggak peduli dia parkir di pinggir jalan, yang penting harganya murah. Itu beda-beda setiap orang ya. Cuman untuk yang paling dasar adalah untuk sekarang ya, retail itu adalah pelayanan, yang kedua harga, itu yang mungkin saya posisikan. Karena kalau harga itu kompetitif, karena kita nggak bisa bisa pastiin kalau misalkan customernya di PPJ cocok di sini, terus yang sebelah sini juga cocok di PPJ ya. Terus tadi yang keduanya itu yang harus dilakukan jika ada produk yang baru agar dominan. baru. Nah itu balik lagi ke bisnis unit ya. Kita ada namanya display, saya juga pengertiannya lupa juga. Jadi ada yang namanya kita peluran, itu ada display depan, belakang. Ini bahasanya bahasa ini aja ya. Kalau bahasa komersialnya itu ada bahasanya lagi, saya lupa lagi. Itu ada misalkan kayak di peluran depan, di peluran pas naik eskalator, itu ada bahasa-bahasanya di komersial. Jadi si supplier itu misalkan akan nih pemasok punya sekarang aja yang lagi rame set-top box lagi ya, STB kan yang lagi rame sekarang. Punya STB baru nih, misalkan keluaran baru, harganya mungkin bisa lebih murah, di bawah 200. Gimana cara pemasarannya lebih expose? Ya udah pasti kalau misalkan kita ada yang namanya sosmed, kita blast di sosmed. Itu yang paling pertama.